hafalkan titah kelima sampai titah ke-10. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini akan rumah sesamamu. Jangan mengingini akan istrinya, atau pembantunya laki-laki atau perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu yang dimiliki oleh sesamamu. Amin. Yes.
kami, Tuhan perkenalan hingga mengakhiri ibadah kami. Banyak firman Tuhan yang tidak akan dengar. Kepada anak Tuhan sebagai utama. Salam anak-anak semua. Shalom Mama. Selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita. Ama mengharapkan semua sudah menyiapkan Alkitab ya, buku kidung jemaat ya. Kita akan memulai ibadah kita dan juga sudah berpakaian rapi dan tertib. Kita akan mulai ibadah kita akan memuji Tuhan dari kidung jemaat nomor 10 ayat 1 dan 2 yang dipimpin oleh guru sekolah minggu. Iya, sambil kita bangun. Posisi berdiri dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita sama-sama mengucapkan doa ini. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak dipersilakan untuk duduk kembali. Hukum Taurat Allah bagi kita pada minggu ini itu terambil dari Tita pertama. Tita pertama kita sama-sama mengucapkannya. Tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Seru Tuhan kita. Seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Kita sama-sama mengucapkan doa ini. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita memuji Tuhan yang dipimpin oleh guru sekolah minggu. Ya, kita bernyanyi kembali, buka buku endenya nomor 248, hidup di dunia. Selama hidup di dunia, hatimu
dosa, kita sama-sama mengucapkannya, dan ampunilah akan kesalahan kami, Kita akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Anak-anak dipersilakan untuk duduk. Epistel bagi kita pada bulan November ini yang menjadi ayat bulanan bagi kita terambil dari 2 Timotius 2 ayat 19. Ini ada di perjanjian baru ya. 2 Timotius 2 ayat 19. Demikian ayat bulanan bagi kita yang nanti anak-anak akan menghafalnya di akhir bulan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyanya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Amang ulangi, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyanya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Kita sama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita akan memuji Tuhan yang akan dipimpin oleh guru sekolah minggu. Iya, kembali kita buka buku ND-nya nomor 172, Tubuh, Roh, dan Jiwa. Kita sambil bangkit berdiri ya. Dalam posisi berdiri, marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Anak-anak dipersilakan untuk duduk kembali. Kembali kita akan mendengarkan warta dari guru sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, Bang. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu, Bang. Gimana kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, ya. Nah, semua sehat kan? Nah, kita masih beribadah online ya, tapi jangan patah semangat. Kita tetap beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sebentar lagi kan kita mau Natal dan sudah mulai dibagikan liturginya. Nah, siapa yang sudah dibagikan itu dihafal ya. Bagi anak-anak yang kecil sampai kelas 1 kalau nggak salah itu satu Musa satu ya. Satu Sada Musa Sada. Bahasa Indonesia. Tapi karena kita sekarang ini pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya, dihafalkan, sudah dibagikan kan? Sudah dikasih tahu. Nah,
bagi anak-anak yang di atas itu tetap kontak lewat WhatsApp grup di Sekolah Minggu HKBP Rogate supaya dapat ayatnya. Yang masih belum, teman-temannya dikasih tahu supaya dapat ayat liturginya. Sudah dapat ayat liturgi dan dihafalkan ya. Nah, terus kemudian yang mau berpartisipasi dalam Natal Sekolah Minggu, baik dalam puisi, baik dalam tarian, baik dalam nyanyian, bisa mengirimkan videonya melewat WhatsApp group juga boleh kepada Sekolah Minggu. Nanti ada guru Sekolah Minggu yang mengumpulkan, tapi batas akhirnya catat ya, tanggal 28 November ya, tanggal 28 November. Kalau sudah direkam, pakai pakaian yang bagus, atau kalau mau menari boleh pakai kostum tarian juga boleh ya, supaya terlihat apa yang mau ditampilkan ya. Tetap kontak lewat WhatsApp grup kita. Oke, baik. Itulah dulu Warta Sekolah Minggu hari ini tanggal 7 November 2021. Kita kembalikan kepada Amang Sintua. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Jadi persembahannya boleh dikirimkan ke gereja lewat Sintua Lingkungan, atau mungkin boleh ditransfer ya, boleh disampaikan kepada orang tuanya ya, ada nomor rekeningnya ya, atau juga lewat OVO juga ada ya. Oke, kini saatnya kita untuk memberikan persembahan sambil kita memuji Tuhan yang dipimpin oleh guru Sekolah Minggu. Iya, sambil kita persembahannya, kita bernyanyi Tuhan betapa banyaknya. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami panjatkan kepadamu pada pagi hari ini. Kalau Bapak masih berikan kami napas kehidupan, anak-anak sekolah minggu beserta guru-guru dan orang tua bisa melakukan ibadah pada pagi hari ini. Kami sudah memuji muliakan namamu, biarlah itu hanya untuk memuliakan namamu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu senantiasa, amin. Firman Tuhan buat kita pada kebaktian kita pada tanggal 7 November ini terambil dari Roma 12 ayat 1 hingga ayat 2. Roma itu ada di perjanjian baru ya. Roma
bab 12 ayat 1 hingga ayat 2, demikian dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Anak-anak, pasti kalau anak-anak tahu hingga saat ini apa yang terutama yang membuat kita itu diberikan kemurahan sama Tuhan. Pasti anak-anak bisa bilang, Amang, hari ini kami bisa beribadah, berarti kami masih diberikan napas kehidupan, masih sehat-sehat semua. Nah, itu kemurahan Tuhan yang terutama, bisa bangun pagi, kita bisa bernapas. Nah, kita langsung pasti berdoa, terima kasih Tuhan buat hari ini kami diberikan napas kehidupan. Coba kalau dilihat sekarang, ya, yang dulu-dulu yang COVID, ya, belum waktunya daripada sudah dipanggil Tuhan, ya, mau orang tua maupun yang muda, ya, ada juga yang karena sakit. Nah, itu satu yang harus kita syukuri, kemurahan Tuhan, ya, yang diberikan Allah kepada kita semua. Jadi napas kehidupan itu yang pertama. Yang berikutnya, bisa anak-anak lihat alam ini indah. Indonesia, ya, Indonesia negara kita, bisa lihat udaranya segar, ya, walaupun mungkin sekarang banyak, ya, kendaraan-kendaraan. Tapi yang utama, coba lihat kalau jalan-jalan, apalagi kalau bisa wisata, lihat semua keindahan yang diberikan Tuhan, ya, itu sungguh indah. Jadi kita benar-benar bersyukur negara kita dikasih kesempatan kita untuk mempunyai pemandangan alam, kita bisa hidup di Indonesia. Dan yang utama, kita juga bisa sehat walafiat, bisa bernapas bebas. Coba kalau sakit, coba yang sakit itu kalau tahu untuk buat oksigennya aja butuh biaya bisa sampai jutaan. Coba kalau kamu sekarang masih bisa bernapas, napasnya coba bebas. Nah, coba kalau di rumah sakit tanya sama yang itu yang sakit. Nah, kalau dia tanya sama mama atau bapaknya, pernah mungkin saudaranya yang pernah dilihat sakit pakai oksigen, butuh biaya. Nah, jadi kita harus bersyukur. Tapi kita juga harus tahu, sudah Tuhan kasih kepada kita kesehatan, napas kehidupan, tempat Indonesia yang indah ini, ya. Nah, terus apalagi tentu kita dituntut untuk mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab kita apa? Nah, yang pertama anak-anak, tanggung jawabnya apa? Yang mudah aja, ya. Hari ini kita bisa ibadah, jangan malas. Itu satu yang utama bagi anak-anak, jangan malas. Malas ibadah, malas untuk sekolah, ataupun malas untuk mandi, ataupun mungkin tadi untuk ibadah juga dibangunkan. Nah, itu salah satu. Karena di sini tanggung jawab kita apa? Sudah dikasih kita kesehatan, napas kehidupan, wadah alam yang indah ini dikasih. Apa? Jadi tanggung jawabnya apa? Ya, kita harus bisa bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, salah satunya ya jangan malas ibadah, beribadah tuh kepada Tuhan, ya, memuji Tuhan. Jangan malas, kalau nyanyi juga jangan malas. Berdoa juga jangan malas. Nah, itu juga. Jadi kalau kemalasan itu, Amang sampaikan, kemalasan itu adalah suatu dosa. Jadi kalau malas itu adalah berdosa. Jadi jangan malas. Jadi harus jadi anak yang rajin. Ya, rajin tadi, jadi Amang bilang tadi, rajin ibadah, rajin berdoa. Tentunya di sekolah juga harus rajin. Kalau malas itu adalah suatu dosa. Nah, karena tadi udah Amang bilang, anak-anak sudah dikasih napas kehidupan, udah dikasih alam yang indah, nah, harus bertanggung jawab. Nah, bagaimana? Nah, salah satunya ya harus kita mempersembahkan diri kita. Salah satunya tadi yaitu jangan malas. Yang kedua apalagi?
Nah, dikasih tanggung jawab lingkungan. Nah biar supaya bersih, ya kamu jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan misalnya, mungkin juga kalau ada hewan peliharaan, dirawat, dijaga, ya, dipelihara. Jangan juga kalau lihat nggak suka misalnya nggak suka nengok anjing, dilempar gitu. Jangan, walaupun kita tidak punya peliharaan begitu. Nah, kalaupun kita lihat begitu atau kucing, nah, jangan kita langsung lempar, itu nggak boleh ya. Sama juga kalau kamu di rumah ada tanam-tanaman punya orang ibunya, harus disiram. Nah, itu harus dijaga biar supaya kita segar ya. Kan dikasih tadi sama Tuhan, kita dikasih keindahan. Jadi kita tanggung jawab. Ya kita harus pelihara. Nah terus apa lagi? Sekarang COVID, pandemik, ya udah hampir 2 tahun. Ya tetap itu menjadi, walaupun sekarang sudah menurun korbannya, tapi kita tetap harus prokes. Mungkin anak-anak sudah ada yang mulai sekolah ya, yang PTMT-nya terbatas waktunya, tapi tetap harus prokes. Jangan karena udah ketemu teman dipeluk-pelukan, nah nggak boleh, tetap harus jaga jarak, jaga pakai masker, ya harus cuci tangan rajin, hand sanitizer, ya itu juga kan itu jadi tanggung jawab kita. Karena kalau kita tidak menjaga tubuh kita, nah jadi timbul penyakit. Nah itu tadi kan jadi kita Tuhan udah ingatkan, kita harus punya tanggung jawab. Nah, berusaha apa lagi? Nah sekarang anak-anak ini sukanya kan pasti karena online, belajar pun online, apa-apa online, pasti demennya pakai handphone. Nah kadang-kadang pakai handphone bukan hanya untuk belajar, main game, matanya terus ke handphone. Nah akibatnya bisa mengganggu penglihatan. Mungkin sekarang belum terasa, nanti sebentar lagi, atau bisa juga dipanggil orang tua untuk makan, nggak mau makan atau disuruh mandi, jadinya akhirnya akhirnya jadinya sakit. Kenapa? Karena tidak mau, lupa untuk makan terlambat. Nah itu juga dosa, jadi karena kamu jadi merusak tubuh kamu, padahal dipesankan sama orang tua harus makan, tapi asik main game. Nah terus ada lagi, kalau main game sampai lupa jam, ada lagi. Padahal tadi kan Amang bilang jangan malas, punya tanggung jawab untuk rajin belajar. Nah itu juga kan, kalau main game lupa semuanya, sampai akhirnya jadi ketiduran. Nah PR-nya juga lupa dikerjakannya. Jadi itulah tadi yang Amang bilang kan. Nah terus apalagi di ayat 2 dikatakan jangan kita serupa dengan orang-orang yang di dunia ini. Jadi maksudnya kita harus lebih baik. Ya, jadi lebih kelihatan bahwa anak-anak Tuhan itu dalam berperilaku, dalam bertindak, berkata-kata bagus, sopan. Anak-anak AKBP Rogate sekolah minggunya berbicara kepada orang tuanya sopan, nggak pernah teriak-teriak, nggak pernah kalau nggak dikasih mamanya baju baru yang sebentar lagi Natalan langsung marah-marah, atau mungkin sepatunya maunya sepatu yang begini, yang mahal, tapi mamanya cuma bisa bilang yang ini aja deh, nggak mau, langsung marah-marah. Nggak boleh ya, sama orang tua juga itu harus ditunjukkan bahwa kita sudah berbeda. Terus tadi yang Amang bilang ceritanya harus rajin, tunjukkan bahwa anak-anak sekolah minggu Rogate itu rajin baca firman Tuhan, rajin ke gereja, ya kebaktian juga rajin di sekolah. Jadi bukan anak-anak yang malas, yang cuma kerjanya main game atau nonton atau nggak mau belajarnya. Jadi kalau malas itu dia Amang bilang adalah dosa. Nah berikutnya harus tunjukkan semua sikap-sikap yang lebih baik. Tadi Amang bilang bahwa anak-anak sekolah minggu AKBP Rogate harus tunjukkan orang-orang yang taat, yang patuh sama orang tua, kepada guru, rajin ke gereja, rajin berdoa, dan yang tentunya nanti diharapkan bisa menjadi berkat buat orang lain. Jadi orang tuanya juga senang kalau nanti di kemudian hari nanti kamu jadi apapun itu yang kamu pilih, yang pasti itu menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan keluarga, dan juga bagi
semua guru-guru HKBP Rogate ya, guru-guru sekolah minggu, nanti kalau kamu jadi orang-orang yang berhasil. Amang juga senang, nanti kalau ada yang jadi apapun pekerjaannya, yang penting anak-anak yang taat dan takut kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Jadikan anak-anak ini menjadi anak-anak yang taat kepadamu ya Bapa, mengasihi orang tuanya, keluarganya, demikian juga rajin di sekolah dan juga rajin sekolah minggu Bapa. Demikian juga Bapa kiranya berkati anak-anak ini yang mungkin sebentar lagi akan menghadapi ujian semesterannya di akhir bulan November. Berikan mereka kerajinan untuk bisa belajar agar nanti nilainya baik. Demikian juga kami berdoa bagi orang tua, berkati mereka, berikan mereka kesehatan, umur panjang, dan juga berkati pekerjaan mereka, dan berikan kemampuan untuk bisa mendidik anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi guru-guru sekolah minggu, berkati mereka dalam segala pelayanan dan pekerjaannya. Demikian juga tim multimedia dan tim musik yang selalu bersama-sama kami dalam kegiatan ibadah online ini. Demikian juga rencana untuk Natal, kami percaya juga di Desember Engkau memberkati, biarlah anak-anak ini menunjukkan yang terbaik untuk memuliakan nama-Mu. Kami menyadari banyak dosa yang kami lakukan, ampuni Bapa agar tiap menghambat setiap berkat akan Kau berikan kepada kami. Inilah doa permohonan kami, ke dalam tangan-Mu, Kami panjatkan doa kami ini. Amin. Ini saatnya kita untuk memuji Tuhan yang dipimpin oleh guru sekolah minggu. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita bernyanyi, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah aku sesuai rencanamu. Anak-anak, kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwa
Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya, dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita, dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Ya, kita berterima kasih. Kita mengucapkan apa ke Amang? Terima kasih Amang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Tetap sehat, selamat hari Minggu. Sama. Sampai bertemu kembali minggu depan ya.